Hai semuanya, kembali lagi dengan saya Andreas Bordes dan pada podcast kali ini saya mau sharing tentang gimana sih caranya untuk bisa mengurangi konflik yang ada di kantor ya. Buat teman-teman yang bekerja di kantor seperti itu, tentu kita bekerja sama dengan orang lain, berkomunikasi dengan orang lain. Tentu kita pasti tidak bisa dipungkiri, pasti tiap orang punya ego gitu ya. Dan ketika ego satu orang dan ego orang lain itu ketemu, itu sering kali kadang nggak match. Yang satu pingin A, yang satu pingin B, akhirnya konflik. Nah, tapi sebenarnya kalau kita lihat lagi, sebenarnya perbedaan ego, satu pingin ini, satu pingin itu hal yang wajar kayak gitu. Sebenarnya yang membuat konflik itu terjadi itu adalah ketika adanya cara komunikasi yang kurang tepat. Bagaimana mengkomunikasikan apa yang kita inginkan itu dengan kurang tepat, sehingga terjadi satu yang namanya konflik. Oke, nah terus gimana sih ciri-ciri komunikasi yang berpotensi menjadi konflik di pekerjaan kita kayak gitu? Hal yang bikin kita berpotensi menjadi konflik itu adalah ketika ada dua tipe komunikasi ya, yaitu komunikasi yang agresif dan satu yang pasif. Nah, yang pertama ini yang agresif. Jadi ketika kita mau sesuatu, kita mengatakannya dengan cara yang agresif. Ketika ada orang lain yang menginginkan hal lainnya juga, kita langsung menyerang, langsung menanggapinya dengan menyerang. Sehingga setiap orang pun pasti ingin mempertahankan dirinya gitu. Akhirnya ketika satu agresif, yang lain jadi agresif, nah akhirnya pertarungan itu yang membuat menjadi konflik, yaitu cara komunikasi yang agresif. Atau yang kedua, yaitu pasif. Cara yang pasif ini adalah ketika kita iya-iya aja gitu. Jadi ketika ketika diminta satu hal, oke, nggak apa-apa. Diminta ini, oke, nggak apa-apa. Dan kita cenderung tidak mengutarakan apa sih yang sebenarnya kita inginkan. Sehingga kita hanya memendam saja dan iya-iya aja. Nah, saat itu yang terjadi, itu kita menjadi, ibaratnya kita jadi lose, orang lain win. Karena kita hanya mengiyakan apa yang orang lain mau, sedangkan kita sendiri tidak pernah mengutarakan apa yang kita mau. Sampai suatu titik, orang yang pasif ini seringkali akan meledak. Jadi orang yang memendam emosi, dipendam terus, sampai akhirnya akhirnya meledak, dan akhirnya jadi agresif, dan konflik pun akhirnya akan terjadi. Nah, jadi dua tipe ini itu cenderung kurang sehat ketika ada di dalam organisasi, ketika di perusahaan kita bekerja sama dengan orang lain yang berfokus menjadi agresif, di mana dia berfokus dia harus win, orang lain lose, dia ngotot kayak gitu. Ataupun yang kedua, yaitu orang yang pasif, yang iya-iya aja. Terus kita harus gimana dong? Nah, maka dari itu kita harus bisa menjadi orang yang asertif. Asertif itu adalah di antara pasif dan agresif. Jadi di tengah-tengahnya. Jadi tidak pasif tapi juga tidak agresif. Di tengah-tengahnya itu adalah asertif. Asertif adalah ketika kita mampu mengutarakan apa yang kita inginkan dengan cara yang baik, dengan cara yang santun, sehingga tidak menyerang orang lain. Jadi kita nggak agresif, tapi tetap mengutarakan apa yang kita mau, apa yang kita inginkan. Nah, itu adalah cara yang asertif. Maka dari itu, agar tidak terjadi konflik atau slack di dalam komunikasi di perusahaan tempat Anda bekerja, maka dari itu perlu untuk menguasai cara komunikasi yang asertif. Sekarang saya mau sharing tentang beberapa poin agar kita bisa berkomunikasi dengan asertif. Sebelum itu kita harus menguasai dulu, ada mindset-mindset yang harus kita miliki untuk bisa berkomunikasi dengan asertif. Yang pertama adalah mindset win-win. Oke, jadi fokusnya adalah membuat dua pihak tersebut win. Saya win, orang lain win. Jadi kita tidak berpikir saya win, orang lain lose, karena itu adalah mindset orang agresif ya. Dia yang penting dia win, nggak peduli sama orang lain lose, nggak apa-apa. Ataupun sebaliknya, orang yang pasif, saya lose nggak apa-apa, orang lain win, oke deh nggak apa-apa, kayak gitu. Mungkin di awal oke kayak gitu, tapi kalau terlalu sering seperti itu namanya sudah termasuk di golongan yang pasif dan sudah jadi tidak sehat gitu. Dan yang paling parah lagi adalah lose-lose ya. Mindset lose-lose, saya lose, orang lain lose, wah itu yang paling parah. Maka dari itu fokusnya harus win-win. Setiap ada suatu hal yang diperdebatkan atau tidak selaras gitu ya, maka dari itu inilah seninya. Kita harus bisa mencari
sweet spot di mana orang lain win, kita pun juga akan jadi win. Nah, itu adalah challenge-nya. Gimana caranya menemukan sweet spot win-win tadi. Dan ini penting banget untuk dikuasai, bahwa di setiap hubungan apapun, di pekerjaan pun juga seperti itu, kita harus berfokus untuk bisa win-win. Orang lain win dan kita win. Oke, itu mindset yang pertama. Mindset yang kedua adalah kita harus mampu untuk memahami sebelum dipahami. Oke, banyak orang yang ngotot dia ingin dipahami, tapi dia tidak mau untuk memahami orang lain. Maka dari itu penting untuk memahami dulu. Seperti di buku Seven Habits dari Stephen R. Covey, di mana sebelum kita dipahami orang lain, kita harus memahami dulu. Kita harus mau dulu melihat dari sudut pandangnya. Jangan ngotot dengan sudut pandang sendiri, karena seringkali ketika kita mau merendahkan hati untuk bisa melihat dari sudut pandang orang lain, baru kita bisa melihat, oh iya ternyata dari sudut pandangnya benar juga ya. Jadi sebenarnya semua orang itu benar dari sudut pandangnya masing-masing. Sampai kita mau untuk merendahkan hati, untuk mau melihat dari sudut pandangnya, dan bisa melihat dari kacamatanya, dan bisa melihat dengan jauh lebih objektif, seperti itu ya. Kalau katanya Panji Pragiwaksono juga, memahami sebelum membenci gitu ya. Banyak orang ketika mendapatkan satu hal yang dia tidak inginkan, dia langsung membenci pada orang tersebut. Padahal kita bisa untuk melihat dulu dari sudut pandangnya, kita pahami dulu maksudnya seperti apa, sehingga kebencian tadi pun tidak akan terjadi, karena sudah saling memahami sudut pandang satu dengan yang lainnya. Oke? Nah, lalu dari teknik komunikasinya, ini adalah satu teknik yang sering saya gunakan dan favorit saya juga, yaitu adalah I statement. Oke? Jadi ketika kita mau berkomunikasi, kita pakai I statement, mulai dari kata saya. Kenapa? Karena kalau kita mulai dari kata kamu atau Anda, itu cenderung menyudutkan. Misalnya contoh, ketika Anda punya tim gitu ya, terus langsung bilang, wah kamu kok selama ini performanya semakin lama semakin menurun kayak gitu. Nah, itu langsung menjudge ya. Orang ketika mendapatkan kata kamu seperti itu, dia langsung merasa dijudge, dan akhirnya justru timbul konflik karena dia merasa diserang kayak gitu. Maka dari itu, agar lebih lembut, agar lebih tidak terkesan menyerang, maka dari itu kita harus mulai dari kata saya. Jadi mulai dari kata saya merasa. Contohnya kayak gini. Saya merasa belakangan ini performa kamu menurun. Coba bisa diceritain nggak? Sebenarnya ada challenge apa sih selama ini, belakangan ini, kok yang membuat performamu selama ini menurun? Lalu Anda juga bisa tambahkan data, bisa dilihat dari data performamu, di minggu ini saja kamu menurun dibandingkan minggu-minggu sebelumnya. Misalnya seperti itu. Jadi semakin lengkap dengan fakta dan data, sehingga tidak subjektif ya. Itu pun juga lebih oke lagi. Jadi I statement terus ditambah dengan fakta, itu sangat oke banget untuk membuat komunikasi yang asertif. Dan perlu diingat juga ketika berkomunikasi, jangan lupa disertakan body language yang tepat. Oke? Karena komunikasi kita itu tidak cuma sekedar kata-kata, tapi juga dipengaruhi oleh intonasi suara, dipengaruhi oleh body language, dan kita harus memperhatikan body language dan intonasi tadi. Karena kata-kata saja tanpa dilengkapi dengan dua hal itu, akhirnya kurang optimal juga kayak gitu. Misalnya contoh, Anda mengatakan, saya merasa performamu menurun, tapi nadanya tinggi. Saya merasa performamu menurun, nadanya tinggi seperti itu, tentu orang juga akan jadi merasa diserang gitu, karena nadanya salah. Jadi lebih baik nadanya rendah, nadanya turun, kayak gitu ya. Dan itu bikin orang jadi jauh lebih tenang. Bayangin misalnya contoh, di depan rumah Anda kayak gitu ya, ada misalnya kecelakaan gitu, amit-amit ada kecelakaan. Terus Anda bilang, wah di depan ada kecelakaan. Oh, pasti orang juga akan jadi panik gitu mendengar Anda ngomong seperti itu. Tapi ketika Anda ngomong lebih pelan, oke, di depan ada sedikit kejadian, ada kecelakaan di depan. Dengan nada yang lebih turun, tentu Anda akan jadi jauh lebih tenang, dan pesan yang diberikan itu akan jadi jauh lebih kalem dibandingkan nada Anda juga naik gitu. Jadi nadanya bisa turun, bisa santai gitu, jadi orang menerimanya juga lebih relax, lebih santai gitu ya. Lalu dengan body language yang oke juga, tidak
dengan tatapan mencurigakan, tapi tetap santai aja ngomongnya. Jadi dengan seperti itu orang jadi lebih mudah untuk menerima dan kita bisa mengutarakan apa yang kita maksud atau kita inginkan gitu ya. Dan ini mungkin challenging juga buat kita untuk dipraktekkan dalam hidup karena ini butuh pembiasaan bagaimana agar kita bisa berkomunikasi asertif menggunakan I statement. Tapi ini masalah kebiasaan aja, jadi kita bisa mulai biasakan dari dalam diri setiap hari menggunakan cara komunikasi yang asertif, menggunakan I statement ketika mungkin mau berkomunikasi hal-hal yang mungkin menyinggung orang lain. Dan lama-kelamaan pun kita akan jadi terbiasa dan akhirnya kita bisa menjadi orang yang asertif. Seperti itu ya. Oke, terima kasih. Semoga sharing pada hari ini bermanfaat. Semoga bisa memberikan inspirasi, pembelajaran terbaru, sehingga kita bisa jadi orang yang jauh lebih produktif dan menjadi komunikator yang jauh lebih baik. Semoga bermanfaat dan jangan lupa juga teman-teman di sini untuk konten-konten lainnya saya juga sering sharing-sharing juga gitu ya di Instagram. Jadi pastikan Anda juga follow juga di Instagram saya di @andreasbordes ya. Silakan follow di sana karena saya juga banyak sharing-sharing hal bermanfaat di sana. Oke, terima kasih teman-teman sudah mendengarkan podcast kali ini. Saya Andreas Bordes, semoga bermanfaat.